Selamat berjumpa kembali para siswa dan seluruh pemirsa YouTube yang budiman. Kita akan melanjutkan lagi video pembelajaran kita pada pelajaran geografi yang kali ini akan membahas mengenai sumber daya alam dan penggulungannya. Kita akan mulai dari pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sumber daya alam adalah potensi alam yang dikembangkan untuk proses produksi. Apa yang dimaksud di sini? Bahwa setiap potensi yang ada di alam, apabila bisa diproses dan diproduksi untuk kesejahteraan manusia, maka disebut sumber daya alam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Berarti sumber daya alam dapat bersumber dari makhluk hidup ataupun benda-benda tidak hidup. Bagaimana sumber daya alam dapat dimanfaatkan? Ada dua faktor pendukung. Yang pertama adalah fungsi dan yang kedua adalah teknologi. Potensi alam dapat berubah menjadi sumber daya alam hanya apabila potensi alam itu dapat digunakan. Sebagai contoh, zaman dulu air terjun hanya dianggap sebagai sebuah kejadian alam biasa, namun setelah manusia punya kemampuan berpikir yang lebih maju, ternyata air terjun bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan energi, sehingga air terjun yang dulunya adalah kejadian alam biasa, sekarang menjadi sumber daya alam yang menghasilkan energi. Pendukung yang kedua adalah teknologi. Artinya bahwa setiap potensi alam hanya dapat dimanfaatkan atau memiliki kegunaan apabila tersedia teknologi yang tepat. Bahwa setiap potensi yang ada di alam yang menjadi sumber daya alam harus menggunakan teknologi di dalam pengolahannya agar tidak merusak lingkungan dan juga lebih mudah dalam pengelolaannya. Berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam diklasifikasikan paling tidak menjadi 5 golongan. Yang pertama, menurut kelestariannya digolongkan dalam SDA, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang kedua, berdasarkan jenisnya digolongkan menjadi sumber daya alam biotik dan abiotik atau hayati dan non-hayati. Berdasarkan manfaatnya, sumber daya alam digolongkan dalam materi, energi, ruang, dan waktu. Dan yang keempat, berdasarkan lokasinya, ada sumber daya alam terestrial dan ada sumber daya alam akuatik. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maksud saya, ada sumber daya alam golongan A, B, dan C. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai membahasnya. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan kelestariannya terdiri dari sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Dapat diperbarui artinya jika persediaannya habis dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diproduksi kembali melalui proses fisika, kimia maupun mekanis. Dan yang tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam tersebut akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Berikutnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki ciri. Yang pertama, memiliki daya regenerasi atau pemulihan. Contohnya keragaman flora dan fauna. Ciri yang kedua, ketersediaannya tergantung pada seberapa cepat atau banyaknya orang yang menggunakannya. Contohnya,
hutan dapat menjadi langka bila pemanfaatannya makin tak terkendali. Ciri yang ketiga, beberapa sumber daya dikategorikan tidak habis dipakai. Contohnya sinar matahari, angin, air, udara, serta batuan. Untuk sumber daya alam tidak dapat diperbarui, memiliki karakteristik pertama, tersedia dalam jumlah yang terbatas. Contohnya bahan bakar fosil yang kita kenal dengan migasra, yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Kemudian mineral dan uranium. Yang kedua, tidak dapat diproduksi ulang dengan mudah. Contohnya bahan bakar fosil dan bahan bakar nuklir. Yang ketiga, beberapa jenis dapat didaur ulang dengan bantuan teknologi. Misalnya bahan-bahan logam maupun non-logam serta bahan-bahan plastik. Berikutnya, yang kedua, penggolongan berdasarkan jenisnya. Ada sumber daya alam biotik dan abiotik atau hayati dan non-hayati. Biotik artinya sumber daya alamnya berupa makhluk hidup yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya flora dan fauna atau tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam abiotik, yaitu berupa benda mati di lingkungan alam sekitar kita atau lingkungan fisik. Contohnya, yang renewable adalah tanah, air, dan udara, sedangkan yang unrenewable adalah batu bara dan mineral. Penggolongan yang ketiga berdasarkan jenisnya ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang serta waktu. Materi maksudnya bahwa sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Di situ contohnya adalah logam emas. Emas kita anggap sebagai sumber daya alam materi karena ya logam tersebut atau mineralnya kita ambil bagian fisiknya. Sedangkan yang kedua adalah sumber daya alam energi. Contohnya adalah batu bara. Orang memanfaatkan batu bara untuk menjadi bahan bakar baik di dalam industri maupun dalam rumah tangga. Yang ketiga, ruang dan waktu, yaitu dimanfaatkan untuk aktivitas dan tempat tinggal maupun aktivitas-aktivitas ekonomi yang lain. Sebagai contoh di sini adalah kafling tanah. Ini adalah ruang yang bisa memiliki nilai ekonomi tinggi yang sangat ditentukan oleh faktor lokasi dan fungsinya. Sedangkan sumber daya waktu itu sebenarnya adalah kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh setiap orang untuk bisa mengembangkan diri secara positif. Nomor 4, sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Ada sumber daya alam terestrial dan akuatik. Terestrial artinya sumber daya alam yang lokasi keberadaannya di daratan. Contohnya hasil-hasil hutan, hasil pertanian, dan sebagainya. Kemudian sumber daya alam akuatik artinya sumber daya alam yang lokasi keberadaannya di perairan. Contohnya hasil-hasil laut ataupun hasil-hasil dari perairan yang lain. Yang kelima atau yang terakhir, sumber daya alam berdasarkan golongan. Untuk golongan sumber daya alam ini dikhususkan pada macam-macam bahan galian atau bahan tambang. Ada 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A artinya bahan galian yang penting untuk keamanan negara dan menjamin perekonomian, yang sering dinamakan bahan galian strategis. Yang kedua, golongan B artinya bahan galian yang penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak atau disebut bahan galian vital. Sedangkan yang ketiga adalah bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk non strategis atau non vital namanya. Berarti di sini maksudnya adalah bahan galian yang tidak termasuk strategis dan vital. Contoh-contoh sumber daya alam bahan galian di sini sudah dituliskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ada bahan galian golongan A, contohnya minyak bumi,
bitumen padat. Bitumen itu artinya batu bara ya. Kemudian gas alam, antrasit atau sama juga batu bara, uranium, nikel, timah dan sebagainya. Nanti bisa dibaca langsung. Kemudian ada bahan galian golongan B, misalnya ada besi, boksit, emas, platina, kemudian yodium, belerang dan sebagainya. Yang C contohnya ada nitrat, asbes, batu permata, batu apung dan marmer, batu kapur dan sebagainya, masuk pada bahan galian golongan C. Seperti itu penjelasan tentang penggulungan bahan-bahan galian dan sumber daya alam pada umumnya. Semoga video pembelajaran yang sudah saya sampaikan dalam video kali ini bisa bermanfaat bagi semua yang menyaksikan. Tetap semangat dan sukses selalu. Sekian dan terima kasih.